Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Melissa Paulina Gusdaring. Saat ini saya bertugas di GPIB Oret Labora Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, di Postalkes Efesus, Teluk Setimbul. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan, atas pemeliharaan Tuhan selama semalam-lamanya kami beristirahat. Engkau membangunkan kami kembali dengan tubuh yang penuh berkat. Ya Tuhan, kami akan melandasi hari kami, melandasi aktivitas kami di hari ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami memahami kebenaran firman ini dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Mewujud nyatakannya lewat tingkah laku dan tutur kata kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, mari kita membuka dan membaca Injil Matius 20 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Demikian menyatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita kembali melihat ayat 26b hingga yang ke-27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menurut ukuran duniawi, keberhasilan seseorang itu ditandai dengan kekayaan, dengan pangkat atau jabatan, dengan status sosial yang tinggi di masyarakat, dan juga dengan kekuasaan yang ia miliki. Para murid Yesus, terutama yang dekat dengan Yesus sekalipun, yakni Yakobus dan Yohanes, belum memahami dengan baik apa maksud dari perkataan Yesus tentang kerajaannya, apa maksud dari kerajaan Allah, apa maksud dari melayani. Di sini tampak bahwa mereka berusaha untuk meminta kedudukan kepada Yesus. Melalui ibunya, mereka meminta untuk bisa duduk di dalam kerajaan Allah. Yang satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Selain menunjukkan keegoisan, ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul belum memahami
apa makna pelayanan yang dimaksud oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus selama Yesus bersama dengan mereka. Mereka memahami konsep kerajaan Allah atau pola pelayanan Yesus itu secara politik. Apa respon Yesus mendengar permintaan ibu dari Yakobus dan Yohanes ini? Yesus merespon bahwa mereka mungkin akan menghadapi penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Tetapi soal kedudukan siapa yang akan duduk di dalam kerajaan Allah itu sepenuhnya otoritas Allah Bapa atau hak prerogatif Allah Bapa. Yesus mau menjelaskan bahwa terhormatnya seseorang, hebatnya seseorang, besarnya nama seseorang itu ketika dia mau melayani, ketika dia mau menghamba kepada Kristus, ketika dia mau memberi dirinya untuk melayani. Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang merindukan, atau pada umumnya merindukan kekuasaan, merindukan pekerjaan yang terhormat, merindukan jabatan, baik di dalam pekerjaan sehari-hari maupun juga di dalam ranah pelayanan. Tapi perlu kita ingat bersama bahwa dalam menunaikan tugas tanggung jawab kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita harus memiliki hati yang melayani dan menghamba kepada Kristus. Dengan demikian kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat apapun pekerjaan atau profesi kita yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah tugas tanggung jawab sebagai bentuk pelayanan yang menghamba kepada Kristus. Mari kita melihat bagaimana pola pelayanan Yesus. Mari kita melihat bagaimana Kristus melayani. Ia melayani dengan totalitas, dengan kerendahan hati, sekalipun ia dihina, sekalipun ia tidak dihargai. Namun di dalam kerendahan hati dan totalitasnya itu, Allah memberikan kepadanya kekuatan. Begitupun demikian pun dengan kita. Ketika kita melayani, melakukan pekerjaan kita, seperti kita melakukannya untuk Tuhan, menghamba kepada Kristus, maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan maupun pelayanan kita. Selamat melayani Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang Ia percayakan kepada ibu bapa, saudara-saudari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami mampu untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dimanapun Tuhan memanggil kami. Biarlah kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan hati yang melayani, hati yang menghamba kepada-Mu ya Kristus. Tuhan, kami berdoa, berkati setiap orang yang menyaksikan Morning Call pada pagi hari ini. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan pribadi, di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mereka yang saat ini bergumul soal sakit penyakit, soal ekonomi. Tuhan tolong berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kesembuhan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia kepada-Mu. Hanya kepada Engkau saja kami menantikan pertolongan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang bergumul dengan pandemi virus corona. Tuhan Yesus, tolong Engkau pulihkan bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati proses vaksinasi COVID-19 yang sekarang sedang dilaksanakan di masyarakat. Tuhan tolong Engkau berkati semua pihak, baik masyarakat maupun tim medis dan pemerintah. Tuhan, kami mohon Engkau juga memberkati kami semua. Kami akan melakukan kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami di hari ini. Biarlah kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami dapat menjauhi apa yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian Morning Call GPIB di pagi hari ini. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun kita. Terima kasih.